Sanger sebenarnya lahir dalam keluarga Kristen, tapi sejak usia remaja ia mulai mempertanyakan banyak hal. Salah satu pertanyaan yang paling mengganggunya adalah, apa sih bedanya roh, jiwa, dan pikiran, dan bagaimana mereka saling terhubung? Sayangnya tak ada yang bisa memberinya jawaban yang memuaskan, bahkan tidak ada yang mau berdiskusi dengannya secara serius soal pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya ia sampai pada kesimpulan yang menyedihkan, bahwa mungkin hanya orang-orang dogmatis yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menurutnya saat itu tidak terlalu suka berpikir kritis. Pernah nggak sih sahabat Katolik terkini merasa bertanya-tanya, kenapa sebagian orang bisa percaya begitu dalam pada Tuhan, sementara yang lain justru menjauh? Atau pernahkah kalian bertemu orang yang terlihat begitu pintar, begitu rasional, bahkan mendalami filsafat, tapi akhirnya justru beriman? Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah kisah yang unik dan menyentuh hati. Bukan tentang seorang pastor, bukan juga tentang seorang tokoh agama, tapi tentang salah satu pendiri Wikipedia, salah satu situs ensiklopedia online yang hampir tiap hari kita buka. Namanya Larry Sanger. Mungkin tidak semua orang kenal wajahnya, tapi hasil karyanya hampir semua orang di dunia digital mengenalnya. Namun, di balik prestasinya sebagai tokoh teknologi dan filsuf modern, tersimpan kisah pencarian iman yang panjang, penuh pergulatan, dan akhirnya penuh harapan. Larry Sanger adalah salah satu pendiri Wikipedia, ensiklopedia online yang menjadi sumber informasi cepat bagi jutaan orang di seluruh dunia. Bersama Jimmy Wales, ia meluncurkan Wikipedia pada tahun 2001. Tapi tahukah sahabat Katolik terkini, selain ahli di bidang teknologi, Sanger juga seorang filsuf. Ia punya ketertarikan mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, tentang eksistensi, tentang jiwa manusia, tentang makna hidup. Sanger sebenarnya lahir dalam keluarga Kristen, tapi sejak usia remaja ia mulai mempertanyakan banyak hal. Salah satu pertanyaan yang paling mengganggunya adalah, apa sih bedanya roh, jiwa, dan pikiran, dan bagaimana mereka saling terhubung? Sayangnya tak ada yang bisa memberinya jawaban yang memuaskan, bahkan tidak ada yang mau berdiskusi dengannya secara serius soal pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya ia sampai pada kesimpulan yang menyedihkan, bahwa mungkin hanya orang-orang dogmatis yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menurutnya saat itu tidak terlalu suka berpikir kritis. Maka Sanger pun perlahan menjauh dari iman. Ia tidak menjadi ateis yang terang-terangan menolak Tuhan, tapi ia memilih menjadi agnostik, orang yang tidak yakin apakah Tuhan benar-benar ada atau tidak. Sanger kemudian mendalami filsafat secara akademis. Ia mengajar filsafat di universitas dan membaca banyak literatur penting dari para pemikir besar dunia. Menariknya, di tengah segala logika dan rasionalitas yang ia pelajari, Sanger tidak pernah menutup sepenuhnya pintu terhadap kemungkinan keberadaan Tuhan. Ia tetap terbuka, dan itu jadi salah satu kunci penting dalam kisah pertobatannya. Ia mengatakan, "Saya selalu bersedia mempertimbangkan secara serius kemungkinan bahwa Tuhan itu ada, dan para ateis sayangnya tidak demikian." Bahkan ia merasa banyak argumen dari kalangan ateis justru dangkal, kasar, dan tidak simpatik. Hal ini membuatnya semakin tidak nyaman dengan posisi ateisme, meskipun ia sendiri belum menemukan pegangan iman yang kokoh. Dua peristiwa besar dalam hidupnya kemudian mengubah segalanya, pernikahan dan kelahiran anak pertamanya. Saat ia menimbang buah hatinya untuk pertama kali, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasakan cinta tanpa syarat, cinta yang begitu dalam, tulus, dan bahkan membuatnya rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk anak itu. Pengalaman ini membuat retak sistem berpikirnya yang selama ini terasa rasional. Ia mulai sadar bahwa ada dimensi dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Lalu ia mulai melirik dunia yang dulu sempat ia tinggalkan, yaitu teologi. Awalnya, Sanger hanya membaca Alkitab untuk anak-anaknya. Ia menganggapnya penting sebagai bagian dari warisan budaya. Tapi lama-lama rasa ingin tahunya muncul.
Ia ingin tahu lebih dalam, ingin memahami isi kitab suci seperti halnya orang beriman memahaminya, meskipun ia belum berniat untuk percaya. Ia pun mulai membaca Alkitab secara serius. Ia mengikuti program belajar Alkitab 90 hari, melibatkan berbagai versi kitab suci dan buku tafsir. Dan dari situlah ia menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Dari hari ke hari, ia menyadari bahwa Alkitab bukan sekedar buku tua. Ia menemukan kedalaman, makna, dan refleksi yang luar biasa dalam teks-teks suci itu. Saya mulai menyadari, tulisnya dalam blog, bahwa saya sedang menyelami tradisi teologi yang telah hidup selama 2000 tahun. Dan dari sanalah, untuk pertama kalinya sejak masa kecil, Larry Sanger mulai berbicara kepada Tuhan. Ia mulai berdoa. Perlahan iman pun tumbuh. Langkah selanjutnya tak terelakkan. Ia mulai menulis esai tentang pencariannya. Ia berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalamannya di blog pribadi. Ia menulis dengan jujur, tidak menggurui, tapi penuh refleksi. Puncaknya adalah ketika ia menulis esai panjang berjudul How a Skeptical Philosopher Become a Christian. Bagaimana seorang filosof skeptis menjadi seorang Kristen. Di akhir tulisan itu, ia menyatakan dengan penuh rasa syukur. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah mengangkat saya menjadi bagian dari keluarganya dan mengampuni banyak dosa saya. Saya bersyukur atas anugerah iman yang selama sebagian besar hidup saya tak pernah saya bayangkan akan saya miliki. Kini Larry Sanger masih melanjutkan perjalanannya. Ia belum secara resmi bergabung dengan gereja atau denominasi tertentu, tapi ia sedang menulis buku tentang Tuhan dan kisah pertobatannya. Kisah Larry Sanger adalah pengingat bahwa iman bukan hanya milik mereka yang tumbuh dalam lingkungan religius atau mereka yang selalu taat dari kecil. Iman bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang awalnya skeptis. Terkadang justru pertanyaan-pertanyaan sulit, kejujuran dalam pencarian, dan keterbukaan untuk belajar, itulah yang membawa seseorang pulang kepada Tuhan. Dan kita pun bisa belajar dari Larry Sanger, untuk tidak takut bertanya, tidak takut mencari, dan tetap membuka hati ketika Tuhan mengetuk pintu. Karena di setiap pertanyaan yang jujur, Tuhan bisa menyisipkan jawaban yang tak terduga. Dan di setiap pencarian yang tulus, Tuhan bisa hadir sebagai jawaban itu sendiri. Semoga kisah ini menyentuh dan menguatkan kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan kalau sahabat Katolik terkini merasa diberkati, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.